Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. So, welcome to our virtual learning class for English for International Communication 2, or we say it TOEIC 2. So, this is our third meeting for having video class. So, I wish that you still be happy. Yeah, and I promise you, by the way, because we already have four meetings. Yeah, so this is our four or fifth meetings. So, next meeting we will meet each other by using Zoom. Yeah, so we will meet each other, and at that time you just can tell me the difficulty or what you don't like from having the class like a video. Jadi kita udah selalu gitu ya kelasnya udah virtual gitu ya. Tadi saya sampaikan udah dalam bahasa Inggris bahwa kelasnya udah virtual gitu ya. Semoga tetap nggak bosen. Dan karena ini sudah masuk ke pertemuan keempat atau lima gitu ya. Jadi kemungkinan minggu depan saya akan Zoom meeting. Jadi selesai dulu videonya, minggu depan kita Zoom meeting dan nanti bisa disampaikan kurangnya apa gitu ya atau kesulitan selama kuliah di virtual apa. And also you can give me a lot of question related to the TOEIC class. Okay? Termasuk juga minggu depan saya mau briefing tentang tes IWA. Ya, dimana kalian tuh minggu depan tuh udah mulai jalan tes IWA-nya supaya kalian bisa practice related to the IWA test. A little bit story about IWA. Jadi kalau kalian baca tuh ya surat pengumuman saya yang saya kirim kemarin itu penting sekali supaya kalian tahu program TOEIC ini seperti apa dan termasuk nanti tes IWA nanti itu gunanya buat kalian tahu nih, oh skor saya udah sekian. Nah, jadi saya kira-kira harus belajarnya sekeras apa supaya saya bisa mencapai skor 450. Okay? So to make it short, now let we just go into our material. So for today's meeting, we have two, unit 5 and also unit 6. All of them talking about the numbers, money, and the first one is numbers, and the second one is money. So we will learn a lot about vocabulary related to numbers and vocabulary money. These two materials actually comes a lot in the TOEIC test. Biasanya paling banyak lah vocab tentang terkait dengan uang ini karena kan dia biasanya obrolan tentang perusahaan, terus readingnya tentang email. Jadi banyak sekali that you will find related to the numbers in TOEIC test. Okay, so let's go to the material. So the first one is number. I think that all of you know what is numbers. Yeah, numbers mean angka. Now, what we want to learn about number is, okay, the first one, there are some vocabulary. Yeah, match the word to the picture for object that have numbers on them. I think that some of you already know this. A calculator, a ruler, a calendar, a scoreboard, a clock, a thermometer, a pie chart, and scales. I think that all of you know. So what is calculator is actually the same in Bahasa Indonesia. We also say it calculator means kalkulator. Okay. And then we have ruler. Yeah, so ruler here means penggaris. But remember beda ya, ruler sama rule. When you just say rule means aturan. When you say ruler means penggaris. And then calendar is also the same in Bahasa Indonesia. We say calendar. And then the scoreboard. It is actually comes from two words, score and also board. Score mean angka, board mean papan. So that's why scoreboard means here. Ya, papan angka. The next one we have clock. Yeah, of course you know clock means jam here. And then thermometer, of course, yeah, thermometer. The same in Bahasa Indonesia also say thermometer. And then here a pie chart. So chart is also the same in Bahasa Indonesia. We always say chart gitu ya. Kita seringnya bilangnya chart. Tapi depannya itu biasanya macam-macam. Ada yang bentuknya pie chart. Ada yang bar, ya, bar chart. Ya, you can see your Microsoft Word. There are a lot of chart. And here, this is called as pie chart. Why this is called as pie chart? Karena bentuknya kayak kue pie. Ya. So that's why we call that pie chart. And then the last one ada scales. Scales here mean timbangan. Okay, so we already learned 8 vocabulary here. And then this one. So this will be your exercise. You need to match the object with what they do. So kira-kira ini menunjukkan apa? I give you one of the example. A pie chart shows. Nah, shows itu maksudnya menunjukkan. Jadi sebuah pie chart itu gunanya menunjukkan apa? Apakah percentage, apakah sums, apakah the date, the length of something, the score, the temperature, the time, atau the weight of something.
Apakah pie chart itu menunjukkan persentase? Sums itu apa? Penjumlahan, ya, jumlah, date itu tanggal, length itu panjang dari sesuatu, score ya temperature ya temperatur, time, weight of something, berat dari sesuatu. Berarti kalau misalnya di pie chart kita biasanya menemukan apa? Yes, we know the percentage. Jadi jawaban nomor 1 itu number 1 A. Ya, nanti seterusnya nomor 2 sampai 8 silahkan dijawab di latihannya. Okay, let's go to the next one. Nah, here. We also learn about dates. Jadi, when you talk about number, you will talk about dates. Dates itu artinya tanggal. Tapi ingat ya, si dates ini sendiri sebenarnya adalah vocabulary yang punya banyak arti. Kalau dates number itu tanggal. Kalau dates ngomongin fruit, buah, ya, dates itu artinya kurma. Tapi ketika ada hubungannya dengan percintaan gitu ya, about love, dates mean iya, kencan gitu ya. Jadi satu kata maknanya ada 3, tapi tergantung dalam kalimat apa. Kalau ngomongin sesuatu yang berhubungan sama number atau misalnya lagi nanyain hari, jam, pasti dia ngomongin tanggal. But when you are talking about fruit, pasti ngomonginnya kurma. Kalau ngomongin about love, you talk about this one, kencan ya. Nah, so there are 2 ways of writing dates. Sebenarnya ada 2 bentuk nulis tanggal. Ada British English sama American English. Ingat ya, bahasa Inggris itu ada 2 versi sebenarnya. Ada British English, bahasa Inggrisnya orang British, bahasa Inggrisnya orang Inggris, sama American English. Ya, biasanya disingkatnya AME. Jadi bahasa Inggrisnya orang Amerika. Nah, British English itu biasanya nulis tanggalnya sama seperti kita. Jadi tanggal dulu, bulan, baru tahun. Jadi ini tanggal 16 bulan Januari tahun 2016. Nah, beda dengan orang Amerika. Kalau orang Amerika biasanya mereka nulis bulan dulu, month, terus baru day, lalu baru year. Gitu. Kalau ketika di Inggris kalian akan bacanya tanggal 16 Januari 2016. Tapi di Amerika mereka akan tulisnya itu 01/16 2016. Ya nggak mungkin kan ada bulan 16. Kalau ini nggak bingung. Tapi kalau misalnya tanggalnya seperti ini nih. Ini kan 2 Mei tahun 1998. Ini versi yang British. Tapi versi American dia pasti nulisnya 05 02 1998. Nah, ini artinya bukan 5 Januari ya, tapi dia tetap 2 Mei kalau dia adalah versi yang American English. Nah, sekarang we try to write. Cara nulis tanggal itu seperti apa? The first one adalah menuliskan tanggalnya. Nah, tanggalnya lihat di sini ada simbol TH. So, if you still remember, we have 2 kinds of number. Jadi, number itu ada 2. Ada cardinal number, ada ordinal number. I do believe that some of you have learned on your school before when you are junior or senior high school. Ya kan, pasti pada sudah pernah belajar sebenarnya di sekolah ada cardinal number, ada ordinal number. Kalau cardinal ini yang biasa kita pakai 1, 2, ya dia adalah kalimat biasa, ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau yang ordinal number itu adalah angka bertingkat. Jadi kalau ke 1 first. Ya, terus kedua, second. Terus ketiga, you have third. Terus nanti keempat, ya, fourth. Nah, untuk seterusnya, itu cuma selalu ditambah TH. Ya, fourth. Terus yang 5, sama 5 kan 5 tuh, tinggal ditambah jadi TH-nya jadi fifth. Yang berbeda itu hanya 1, 2, dan 3. Ya, first, second, and third. Makanya ini simbolnya ST, simbolnya ND, simbolnya RD. Yang lain semuanya simbolnya TH, TH, TH. Tapi kalau misalnya 21, ini kan 1 nih, makanya dia balik lagi first. Jadi 20 itu 20, satunya first. Jadi 20, 21st. Ya. Nah, ketika di tanggal, what you have to do is ordinal number. Kalau tanggal dia pakai ordinal, karena kan tanggal itu tanggal ke-1, tanggal ke-2, tanggal ke-3, ya kan ada tingkatannya. Nah, karena itu nyebutnya ini 16, jadi the 16. Ditambahin the di depannya, ditambahin kata of,
bulannya. 1 itu January. 2016, 2016. Jadi ketika biasanya di tanggal, di tahun gitu ya, they don't mention it in a full one. Jadi jarang mereka bilangnya 2016. Bisa sih, nggak masalah. Boleh nggak Miss? Boleh, 2016. Tapi biasanya kalau orang mau nyebutin tanggal itu dia lebih hemat ngomongnya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Jadi biasanya tahunnya itu dibaginya 2. Nah, sama kayak kita lah. Kita kan bilangnya males kadang ngomong 1998. Tapi biasanya kita bilangnya 1998. Nah, sama. Nah, so for this one, tanggal 2 bulan 5 tahun 1998. Berarti ya bahasa Inggrisnya tanggalnya dulu. Kalau tadi kedua nih ya, berarti the second. So the second. Setelah itu jangan lupa pakai of ya, the second of bulan 5 itu May. Ya, May yang bahasa Inggrisnya MIY ya. May. Nah, baru tahunnya 1998. 19 apa? Nah, yang tahun itu apakah perlu ordinal number? Tidak lagi. Kalau tahun biasa aja pakai kardinal, angka biasa, nggak usah pakai TH-TH. Yang pakai TH-TH atau first, second, third itu hanya di tanggal saja. Oke, the second of May berarti 19 itu 19. Ya, 19, 98, 98. Oke. So, number 2 and 6 will be your exercise. Nanti silakan dikerjakan nomor 2 sampai 6-nya. The next one, kita juga mau belajar fraction and percentage. Kalau perperan gitu ya, pecahan dan persentase dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Nah, balik lagi ya, kardinal sama ordinal. Jadi kalau pecahan itu, ya, kalau pecahan itu kardinalnya di atas, ordinalnya di bawah. Jadi C-nya di atas, ordinalnya di bawah. Jadi di atasnya kardinal, di bawahnya ordinal. Jadi misalnya 1/5. Ya kan? Yang bagian atasnya itu pakai kardinal, pakai yang angka biasa. Berarti 1 itu 1. Nah, yang bawahnya itu pakai ordinal. Pakai yang TH-TH atau first, second, third tadi. Berarti kalau 5 itu fifth, makanya 1/5. Atau terkadang si 1 ini, kalau 1 ya, urusan 1 itu diganti sama karena artinya sama, kan. Jadi 1/5 atau a fifth. 1/5 or a per fifth. Atau misalnya 2/7 gitu. Nah, 2-nya itu pakai kardinal, biasa aja. 2. Nah, yang keduanya itu 7. Atau misalnya 3 deh, 2/3. 3-nya itu ordinal, jadinya 2/3. Nah, gitu. Ya, so if it is 1/8, berarti dia ya atau 1/8. Ya, 8-nya pakai TH nih. Tapi ininya 1 biasa aja. Jadi nomor 1 ini jawabannya yang D. Okay, so number 2 until number 8 will be your exercise. 2 sampai 8 coba kalian kerjakan sendiri. Okay, nah ini sama aja. Actually this is how when we say percentage. Ini menghitung persentasenya. Kayaknya kalian udah tahu ya, tinggal dikaliin aja 100. Jadi misalnya tuh 3/4. 3/4 itu berapa persen? Jadi 3/4 is 75%. Jadi 3/4, 4 dia nggak pakai fourth ya, 1/4. Jadi per 4 itu bisa juga pakai kata quarters. Atau kalau mau 3/4, benar nggak bisa? Benar. Karena bahasa Inggrisnya 1/4 itu adalah a quarter. 1/4. Nah, makanya begini digantinya quarters. Kalau kalian mau buatnya fourth juga nggak masalah, ya, daripada bingung. Jadi 3/4 is 75%. Berarti ini tinggal dikaliin aja. Setengah dikali 100 itu berapa? 50 kan? 50%. Makanya bahasa Inggrisnya gimana? Kita buat dulu 1/2 tadi apa bahasa Inggrisnya? Satunya pakai kardinal ya. 1. Ya, 1 per second is berapa tadi? 50%. Jadi is 50. Ya, 50%. Atau biasanya nih 1/second itu kan 1/2 itu sama dengan a half. Nama lainnya bahasa Inggris lainnya itu adalah a half, setengah. Ya, setengah itu sama dengan 50%. Atau 1/second is 50%. So number 2 and 5 will be exercised. Boleh dicoba.
kita cocokkan ya objek ini dengan rata-rata dari beratnya. Jadi kira-kira an elephant, gajah itu beratnya berapa? 1 kilogram, 340, 55, 50 gram, 5 tons, 85 kilogram kira-kira. Kayaknya gajah yang paling berat ya, dari elephant, bag of sugar, book, an adult man, a young horse, sama a motorbike. Kayaknya kalau elephant kali 5 tons ya, 5 tons. A bag of sugar, sekantong gula. Kalau gula kira-kira berapa? A ton, a bag ya. Oh maksudnya itu sekarung lah gitu ya. Sekantong lah gitu ya. Yeah, this is actually that's up to you. A book. Ini antara dua nih. Kalau gula sekilo kali ya, satu kantong tuh kan. A book, kalau buku nggak nyampe kan sekilo, paling 50 gram. An adult man, orang laki-laki dewasa itu beratnya 45, apa 58 ya? Kayaknya 45 kilo deh. Terus a young horse, kalau kuda kali 340 ya. Terakhir motorbike 85 kilogram. Kayaknya benar nih. So this is how you just say. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu bilangnya weights ya. Berat. Ini contohnya, a small laptop weighs 1 kilogram. Berarti kalau ini tadi an elephant, seekor gajah, beratnya, nah, you just say an elephant weigh, an elephant weigh, berapa ini? Mana tadi? 5 tons. So you write 5 tons. Okay? So you write the sentence. Kalian buat kalimatnya. Ini udah Miss bantu ini jawabannya. Jadi tinggal nomor 1, an elephant weighs 5 tons. Nomor 2, bahasa Inggrisnya apa? Jadi artiin bahasa Inggris dari angkanya ini. Okay? So there's actually a lot of exercise that you just can't do. Ini saya kasih lumayan banyak latihan ya, karena memang nggak harus dihafal, tapi memang harus banyak latihan, terutama buat numbers ya. And here, yang kadang-kadang kelupaan ya, 100 to 100, 1000 itu 1000. 100.000 gabungin. 100-nya 100, ribunya 1000, makanya 100,000. Nah, ini kadang-kadang suka ketukar. Kalau juta itu bahasa Inggrisnya million. Jadi 1 juta itu 1 million, bukan 1 million itu artinya miliar ya. Nah, kalau 1 miliar itu 1 billion. 1 miliar 1 billion, 1 juta 1 million. Nah, kalau 1 triliun baru sama nih, Indonesia dengan Inggris. Jadi 1 trillion. Oke. Okay. Jadi misal nih ada contohnya. 4.500 itu berarti 4.000, 4,000, 500-nya 500. 658.100. 600 dulu, 600. 58, 58. 1000 kan, baru tambahin 1000. 100-nya 100. 288.453.743. 200 dulu, 200, 200, 88, 88, jutanya million, 400, 400, 53, 53, ini ribu, 1000, 700, 700, 43, and 43. Ya. Sebenarnya ketika angka ini cuma dua kuncinya, 1000, 100, 1000 ribu, 100 ratus, juta million. Ya, so this is the clue. Juta million, miliar billion, triliun itu ya triliun. Okay? So that's all for numbers. Now let's go on to unit 6.1, money vocabulary. Jadi vocab-vocab yang berhubungan sama uang. Jadi tadi udah tahu numbers. So here we have some vocabulary about uang, money gitu ya. Ini mungkin ada beberapa yang udah kalian tahu. Ada banknote, pocket, check, purse, coin, wallet, credit card, and cash. Banknote itu mungkin agak sedikit jarang terdengar. Banknote itu artinya uang tunai, uang kertas, ya, uang kertas tunai. Jadi khusus kertas, uang yang terbuat dari kertas kita bilangnya banknote. Oke, jadi ini mana? Oke, gambarnya yang nomor 4 ya. Banknote itu uang kertas. Pocket itu kantong. Makanya kalau pencopet itu bukan kalian bilangnya stealer gitu ya, bukan beda. Bahasa Inggrisnya jadinya pickpocket. Jadi dia ngambil dari kantong.
Hanya kalau pencopet kan ngambil dari kantong tuh, makanya bahasa Inggrisnya pickpocket. Check, ya ini bahasa Inggrisnya ya, tulisannya check gue. Ini bahasa Inggris, sama Indonesianya sama check. Terus ada purse. Purse ini itu sama dengan wallet, artinya sama-sama dompet. Bedanya purse itu dompet perempuan, wallet itu dompet laki-laki. Jadi jangan ketukar. Ini yang purse, ini yang wallet. Okay, and then we also have coin. Jadi ada banknote uang kertas, ada uang koin itu dia bahasa Inggrisnya coin. Ya, credit card, kartu kredit, and then cash, uang cash. Nih ya. Okay, so remember that banknote ya, terutama purse, wallet yang biasanya suka ketukar. And then, nah ini ada catatan katanya, notes and bills. Tadi udah tahu kan, banknotes tadi, banknotes itu kan uang kertas. Jadi ingat, ketika ngomongin uang, mereka akan bilang note. Artinya tuh bukan catatan, tapi kertas. Nah, in Britain, a banknote that has the value of 10 pounds is called 10 pound note. Jadi di Inggris, ya, uang kertas yang nilainya 10 pound sterling, ya, itu kita nyebutnya 10 pound note, uang kertas 10 pound. Tapi di Amerika, a banknote, uang kertas yang punya has a value, yang punya nilai 10 dolar, beda ya, kalau di Inggris pakai pound sterling, kalau di Amerika pakai dolar. Mereka nyebutnya $10 bill, ujungnya bill. Jadi bill itu bukan tagihan, tapi juga uang kertas. Ya, kalau di Inggris bilangnya note, kalau di Amerika bilangnya bill. Ya, what do we call a banknote that has a value of? Nah, sekarang kita latihan. Kalau 5 pounds, berarti bahasa Inggrisnya berapa? Pakai pound sterling. Berarti kalau pounds pakai yang note. Berarti bahasa Inggrisnya 5 garis strip ya, pound. Terus karena ini dari Inggris ya pakai pound sterling, berarti uang kertasnya bahasa Inggrisnya note. Terus kalau 100 dollars berarti punyanya Amerika, berarti bahasa Inggrisnya pakai yang bill. Jadi 100 ya, 100 dikasih strip dollar belakangnya baru pakai bill. Nah, ada satu lagi sebenarnya kalau kalian paham gitu ya, ada makna grammar di sini. Di sini pakai S kan? Ini pakai S kan? Kok Miss nggak pakai S di sini? Ini sama nih, 10 dolarnya pakai S. Yang ini kok nggak pakai S? Ingat, ketika ada strip di tengah-tengah kata ini, ya, di depannya dia nyebut angka, mau dia 100, sejuta, semiliar, 1 triliun sekalipun, tidak dibolehkan pakai S. Nah, ini biasanya muncul nih di soal-soal grammar. Grammarnya TOEIC atau bahkan grammarnya TOEFL tuh selalu muncul. Jadi dia kasih jebakan gitu ya, ketika ada strip ini dia berubah jadi singular, nggak lagi dia plural. Jadi catat kalau ada strip ujungnya nggak boleh pakai S. Okay, so number 3 and 5 will be your exercise. 3-5 nanti coba silahkan dikerjakan sendiri. And here we also have borrow, earn, invest, lend, save, and spend. Minjem, menghasilkan, menginvestasikan, meminjami. Beda ya, borrow and lend. Borrow itu minjem, kalau lend itu meminjami. Ya, save menyimpan, spend menghabiskan. So from this vocabulary, which one is the correct one? Nanti silahkan diisi titik-titiknya berdasarkan vocab yang udah ada di sana. So this just forget it. Ini juga value, sebenarnya nilai aja. Kira-kira ini maknanya positif apa maknanya negatif. Misalnya cheap, kalau cheap positif. Kalau waste of money, ngabisin uang berarti dia negatif. Bargain. What is bargain? Bargain itu kalau misalnya kalian kerja, ya jangan nggak tahu. Bargain itu tawar. Jadi kalau bargaining itu tawar-menawar. Jadi kalau misalnya ada proses gitu ya, proses kalian ada pengadaan gitu ya. Nah, di dalam proses pengadaan ada namanya bargaining. Tawar-menawar. Itu positif ya, nggak masalah. A really bad deal. Ya, deal itu kesepakatan. Jadi kesepakatan yang buruk, misalnya rugi, makanya dia jadinya negatif. That's poor value for money. Hancur nilai uangnya. Value itu nilai ya. Kalau hancur nilai uangnya negatif. Too expensive, terlalu mahal, negatif. That's a really good deal, kesepakatan yang sangat baik. Berarti dia positif. Overpriced itu artinya kemahalan. Nah, berarti kalau kemahalan dia negatif. That's good value for money, berarti dia positif. Nilai yang baik untuk sebuah mata uang. Okay, so this is only ini speaking kayaknya.
Okay, so let's leave this one. Ini juga kita lewatin aja. So, that's all ya for our meetings. Jadi walaupun sebenarnya lumayan banyak ya about numbers and money, but I hope you can understand it. I know that maybe some of you just skip this video. That's fine as long as you already understand it. But I hope that later on when you have tests, yeah, especially when you have tests on TOEIC test later on, you just can watch this video and review it again. Saya nggak masalah kok kalau memang nggak ditonton gitu ya, tapi saya yakin nanti kalau mau tes TOEIC, saya bisa simpan video ini terus kalian bisa tonton lagi ketika nanti pas benar-benar mau tes TOEIC gitu ya. Okay, so that's all what I want to share for you for this material. Thank you very much for watching the video, even if you really watch this video till the end. So that's all for today. Thank you very much for your time and see you next meeting in Zoom meeting, everyone. Yeah, that's all. Bye. Stay happy and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.